Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semua, saksi-saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati saudara semua. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan, dan kami sangat menghargai bila mendapat tanggapan yang baik dan mulia dari saudara semua dengan mensubscribe channel ini, dan juga tekan tombol lonceng dan tombol jempolnya. Kesaksian saya hari ini yaitu kehendak Tuhan agar kita menjadi pelayan Tuhan. Mari kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 34 sampai 38. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Di dalam Lukas 10 ayat 2, katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudaraku, saat inilah kesempatan bagi kita semua untuk mengumpulkan upah dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, yaitu dengan menjadi pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu tidak melulu yang dilihat orang atau yang melayani di depan mimbar. Pelayan Tuhan itu adalah yang melayani Tuhan di dalam keseharian hidupnya, senantiasa mengikuti Tuhan Yesus dan bersama-sama dengan Tuhan. Siapa sajakah yang dimaksud pelayan Tuhan itu? Yang pertama, pelayan Tuhan membangun mezbah pribadi bagi Tuhan. Tinggal di dalam hadirat Tuhan, berdoa dan merenungkan firman Tuhan, itulah yang dinamakan pelayan Tuhan. Hidupnya melekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan datang untuk memberkati. Perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 24, "Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atas korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau." Kemudian pelayan Tuhan itu diberikan tugas oleh Tuhan untuk memerintah di dalam rumahnya. Saudara, kalau saya menyebutnya adalah ART, yaitu asisten rumah Tuhan. Kita baca di dalam Zakaria 3 ayat 7, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini." Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan pelayan Tuhan, yaitu mendoakan keluarga
kota dan bangsanya, dan juga bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi, yaitu sebagai pendoa yang tersembunyi. Di dalam Yesaya 56 ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian di dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian yang ketiga, yang dimaksud dengan pelayan Tuhan adalah hidup dalam pertobatan, merendahkan diri, dan menjadi seperti anak kecil. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 1 sampai dengan 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara, menjadi seperti anak kecil artinya menjadi yang terkecil. Artinya merendahkan diri dan menjadi pelayan. Maka Tuhan akan menjadikan engkau yang terbesar. Kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 22 ayat 25 sampai dengan 27. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Kita baca di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." 1 Yohanes 3 ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kemudian pelayan Tuhan yang keempat, yaitu hidup saling melayani sebagai pelayan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan menghendaki kita hidup untuk saling melayani sebagai pelayan Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 13 ayat 15 sampai 17. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Amin, amin.
Saudara, pelayan Tuhan selalu mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai teladan yang harus kita ikuti. Dimanapun Tuhan Yesus berada, di situ pelayan Tuhan juga berada. Mereka melekat kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 12 ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di dalam Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara, jika kita menjadi pelayan Tuhan, maka kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Dan kita akan memandang kemuliaan Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 2-4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara, Tuhan Yesus menjamin tempat di sorga bagi pelayan Tuhan. Dan mereka akan dihormati Bapa. Wow, luar biasa Tuhan. Mari saudara, kita menjadi pelayan Tuhan di dalam keseharian hidup kita. Melayani Tuhan di dalam doa-doa kita dan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan keluarga dan sesama kita. Dan pelayan Tuhan itu harus melekat kepada Tuhan. Kemanapun Tuhan pergi, kemanapun Tuhan berada, di situ kita pun berada. Artinya, kita terus melekat kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Saudara dapat share atau membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang dan dapat membangun iman kita kepada kepenuhan Kristus. Semakin dewasa dan disempurnakan menjadi satu tubuh Kristus. Siap menjadi mempelai Kristus yang kudus, tak bercacat dan tak bercelah sampai Tuhan Yesus mengangkat kita semua dalam menyongsong Tuhan di angkasa. Semuanya diangkat, tidak ada yang tertinggal. Maranatha. Kiranya nama Tuhan Yesus senantiasa ditinggikan di dalam hidup kita, dan Tuhan Yesus akan menarik semua orang datang kepadanya. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, amin, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.